Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur atas segala kasih dan pemeliharaan Tuhan yang boleh menyertai kita sampai dengan hari ini. Saudara, pada pagi ini saya akan meneruskan akan perenungan kita, yaitu perkataan salib Tuhan yang ketujuh, itulah perkataan salib yang terakhir. Tuhan di dalam bagian firman-Nya, Dia mengatakan demikian, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku." Saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan salib ini diawali dengan sebutan Bapa, dengan menyapa Bapa, dan diakhiri juga dengan menyapa Bapa. Kalimat yang pertama mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan kalimat yang terakhir berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku." Saudara, ada dua kali Tuhan Yesus menyapa dengan Bapa. Apa artinya ini? Ini mengandung arti bahwa Tuhan Yesus mengerjakan karya salib itu, segala penderitaannya, kesengsaraannya, kesakitannya, semuanya demi ketaatannya kepada Bapa di surga. Dia telah menyelesaikan pekerjaan Bapa dengan tuntas sampai mati di atas kayu salib. Saudara, ini merupakan sebuah teladan bagi kita anak-anak Tuhan. Di dalam ketaatan kita kepada Tuhan, Tuhan juga menginginkan supaya kita memiliki ketaatan yang total, ketaatan yang menyeluruh, tidak sebagian. Saudara, bahkan ketaatan kita yang Tuhan minta adalah ketaatan sampai akhir hayat kita. Ketika Tuhan mengatakan, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku." Disitulah saudara, Tuhan telah menaati kehendak Bapa sampai tuntas. Saudara, kalimat "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku" seakan-akan adalah sebuah kalimat kekalahan, kalimat kegagalan. Orang-orang Yahudi melihat hal itu sebagai akhir daripada kehidupan Tuhan Yesus. Tetapi benarkah demikian? Sesungguhnya kalimat itu bukan akhir segala-galanya. Ketika Tuhan mengatakan, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku," sesungguhnya itu merupakan awal daripada kehidupan yang baru yang Tuhan masuki. Oleh karena setelah Tuhan mati di kayu salib, 3 hari kemudian Dia bangkit dari antara orang mati. Saudara, apa artinya ini? Ini sungguh menghibur kita. Suatu saat kita pun ketika maut hendak menjemput kita pun akan mengatakan hal yang sama. "Ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku." Kata-kata itu seakan-akan akhir hidup kita. Namun sesungguhnya itu bukan kata-kata terakhir, tetapi itu adalah awal kita masuk dalam sebuah kehidupan yang baru. Oleh karena di dalam Tuhan ada kebangkitan orang mati. Kita bersyukur Tuhan pernah mengatakan demikian, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati." Percayakah engkau akan hal ini? Saudara, perkataan Tuhan ini dibuktikan dengan Dia membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati di dalam kubur. Lazarus hidup kembali dan penuh dengan sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan pun pernah membangkitkan seorang pemuda yang meninggal di kota Nain dengan mengatakan, "Hai pemuda, bangunlah, bangkitlah." Dan pemuda itu pun hidup kembali dari kematiannya. Demikian juga dengan seorang gadis yang meninggal di Yerusalem. Tuhan pun juga membangkitkan dia dari kematiannya. Paling tidak 3 orang yang telah pernah mengalami kematian dibangkitkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah kita melihat bahwa di dalam Tuhan Yesus ada kebangkitan. Bahkan puncaknya Tuhan sendiri yang telah mati di kayu salib, 3 hari kemudian Dia bangkit dari antara orang mati. Sehingga kata-kata ini saudara, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku,"
bukanlah kalimat terakhir, bukanlah kalimat finish, tetapi sesungguhnya itu adalah kalimat yang mengawali, memasuki sebuah kehidupan yang baru. Saudara, melalui perenungan ini menolong kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita tidak takut dengan kematian. Kematian bukan akhir segala-galanya, tapi kematian merupakan kesempatan di mana kita mendapatkan kehidupan kekal di surga bersama dengan Tuhan. Mari kita setia kepada Tuhan, setia, taat, seperti Tuhan Yesus taat sampai mati di atas kayu salib. Tuhan memberkati kita sekalian.